Dan tentunya biasanya kesibukan-kesibukan yang baru ini bisa dicek ya. Berbeda ketika seseorang yang perubahannya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri wanita dipastikan selingkuh. Bicara tentang selingkuh, tentunya tidak semua perselingkuhan itu selalu melibatkan permasalahan seksual ya. Namun juga banyak perselingkuhan lain seperti emosional tentunya. Ini adalah perselingkuhan yang tidak melibatkan seksual ya. Namun yang kita bahas adalah 8 ciri wanita atau istri yang dipastikan selingkuh. Ini tentunya sudah melalui beberapa pengamatan ya tentunya, dan juga Kang Kumis juga mengambil dari berbagai sumber yang ada. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, lalu kira-kira perubahan yang pertama ini adalah perubahan perilaku lah ya. Tentunya perubahan perilaku ini tentunya secara umum ini mudah sekali dianalisa ya. Ketika kita sudah hidup bersama bertahun-tahun, tentunya kita pada awalnya kita sudah mengetahui sifat asli dari pasangan kita. Namun ketika seseorang ini merasakan ada hal-hal yang menurutnya ya, ini kok janggal, ini kok tumben, dan itu terjadi berulang-ulang, maka itulah bagian dari perubahan yang patut Anda tanyakan. Artinya ketika ia di dalam memberikan sebuah penjelasan ya, ketika ia dalam memberikan penjelasan ini lancar ya, tidak ada gerak-gerik atau gelagat yang mencurigakan, maka bisa jadi itu adalah memang perubahan kesibukan yang memang wajar, artinya tidak ada yang disembunyikan ya. Dan tentunya biasanya kesibukan-kesibukan yang baru ini bisa dicek ya. Berbeda ketika seseorang yang perubahannya tiba-tiba sibuk, namun ketika diminta keterangan justru ia tidak berani menjelaskan secara gamblang, artinya dia selalu terlihat ada rasa takut ketahuan. Ini adalah perubahan-perubahan yang memang harus kita waspadai. Ini adalah hal yang pertama yang harus kita pahami. Lalu kemudian perubahan yang kedua, apakah ia memang lebih tertutup dari biasanya? Artinya banyak hal yang memang tiba-tiba ini tidak disampaikan. Ada aktivitas yang berubah, ada aktivitas yang berbeda ya. Jadi bahkan ketika mungkin pasangannya nanya pun jawabannya sangat datar dan dia terkesan tidak sempat ya, tidak terkesan sibuk ya. Dia seperti ada yang dipikirkan namun tidak berani mengatakan pada pasangan. Ini adalah perubahan yang kedua yang harus kita perhatikan. Lalu yang ketiga, biasanya ya, ketika seseorang berselingkuh, ini tidak semuanya loh, perselingkuhan itu terjadi di tempat sendiri. Biasanya seseorang yang sedang berselingkuh ini gemar berpergian, yang intinya pergian tersebut juga tidak mau ditemani. Bahkan ketika ditanya, dia selalu punya alasan baru pada setiap ingin keluar rumah ya. Ini. Nah, ini apakah ia ketika pulang membawa barang-barang yang memang sebelumnya tidak ia miliki, namun ketika dimintai penjelasan, ia tidak bisa menjelaskan secara detail tentang asal usul barang tersebut. Ya, barang yang diperolehnya. Bisa jadi barang itu memang dari orang lain. Nah, ini. Nah, namun ketika ia betul-betul menggunakan uang sendiri dan tidak ada punya tujuan untuk menyembunyikan, dia akan dengan mudah menjelaskannya. Bahkan mungkin sebelum ia membeli, ia sudah lebih dulu memberitahukan kepada pasangan. Ini bedanya. Jadi tidak bisa menjelaskan asal-usul barang yang ia miliki secara detail kepada pasangan ketika pasangan curiga dan bertanya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, sering mendapat panggilan yang terlewatkan atau tidak terjawab. Tentunya justru nomor-nomor yang muncul di situ adalah nomor-nomor yang baru dan aneh serta mungkin tidak Anda kenal ya ini. Nah, ketika memang Anda melihat situasi itu, nggak ada salahnya Anda tanya baik-baik, lalu dicek nih sejauh mana rutinitas komunikasi di setiap harinya antara ketika kita curiga dengan istri dan bagaimana komunikasinya dengan orang yang Anda curigai. Ini berapa lama ya intensitasnya ini? Jarang atau memang setiap jam ya. Jadi ketika sudah menemukan itu, maka nggak ada salahnya tanyakan baik-baik ya, agar tidak salah paham satu sama lain. Lalu kemudian yang kelima, apakah seseorang ini akan mengalami jarang
keintiman atau jarang melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Akhir-akhir itu ya, akhir-akhir yang mana pada saat seseorang ini mulai curiga terhadap pasangan. Apakah ia memang banyak menolak dengan alasan yang semakin tidak jelas atau dengan alasan yang cukup membosankan serta tidak logika, ya. Misalnya bicara capek kok setiap hari, ya. Bicara nggak enak badan kok setiap hari. Nah ini tentunya ketika memang betul-betul nggak enak badan, ini bisa minta tolong sama suami, ya. Bisa minta tolong suami. Tolong pijitin dulu dong untuk menghilangkan rasa sakit. Nanti baru kita mulai. Kan mudah sebetulnya. Karena di sini tidak ada alasan untuk menolak dengan alasan apapun kecuali memang dengan alasan yang jelas dan di situ suami mau menerima apa enggak dengan alasan yang diutarakan istri. Ini masalahnya, ya. Dan hal yang paling berat bagi suami adalah dosa istri tanggung jawab suami, ya. Namun dosa suami tidak ditanggung istri. Inilah kenapa berkali-kali saya tekankan. Karena kita justru menanggung dosa dari apa yang diperbuat oleh pasangan kita. Maka kita punya kewajiban sekuat-kuatnya membina pasangan kita. Itu masalahnya, ya. Lalu yang keenam, ia dengan cepat membantah semua kecurigaan. Ya, membantah semua kecurigaan, membantah semua tuduhan yang mungkin hal-hal yang curiga, ya, hal-hal yang membuat pasangan curiga, tentunya ketika dengan istri tidak mungkin segan untuk menanyakan. Nah, ketika bertanya maka itu dianggap sebagai tuduhan. Itulah anehnya, ya. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan tapi menganggap bahwa itu tuduhan. Kalau saya sudah mau, mungkin dari dulu. Ini kata-kata ini adalah kata yang samar, bisa iya bisa tidak, karena bisa juga kata ini adalah untuk membentengi agar pasangan tidak curiga. Nah ini, namun di sini ada yang kita harus jeli dalam membedakan itu. Apakah di dalam mengatakan kalau saya mau itu sudah dari dulu, apakah itu sambil menatap Anda dengan tenang? Ketika di dalam mengatakan itu, ya, dia justru sambil membuang muka atau melirik ke arah lain, bisa jadi itu hanyalah alasan belaka untuk menutupi semua kesalahan yang mungkin sedang terjadi. Ini. Kemudian yang ketujuh adalah hal yang paling ia tidak sukai adalah ketika pasangan ini melakukan inspeksi mendadak, melakukan sidak ke tempat ia berada. Entah itu tempat pekerjaan, entah itu tempat apalah ya. Apalagi yang ketika pada awalnya ia berangkat, ia memang menolak untuk ditemani. Ketika memang betul itu tempatnya, maka ketika disidak, ia akan merasa sangat keberatan dan kecewa. Ini. Nah, padahal ketika memang kita dalam keadaan yang lempeng-lempeng saja dan lurus-lurus saja, ketika ada keluarga kita atau pasangan kita yang melakukan sidak, justru biarlah pasangan kita tahu. Di sini loh tempat saya bekerja, ini loh aktivitas saya untuk menghidupi kamu dan anak-anakmu serta orang tua kita. Ini suatu kebanggaan. Ya. Jadi ketika seseorang tidak memandang apa itu pekerjaan, maka harusnya bangga ketika memiliki pasangan yang lebih bertanggung jawab. Ini ketika pria seharusnya seperti itu. Ya. Hal yang kedelapan, ini biasanya ia berangkat bekerja atau melakukan aktivitas jauh lebih awal dari waktu biasanya. Namun ia pulang jauh lebih lama atau telat. Nah ini, ada apa? Ya. Dan apalagi ketika ini terjadi secara diam-diam, artinya tidak mengatakan apapun. Biasanya kan sebagai pemanis kata, biasanya lembur menjadi satu alasan. Ya, namun ketika ia sering telat, ia pun tidak ada reaksi apa-apa dengan keterlambatan itu. Nah ini, seakan-akan itu adalah hal yang biasa, padahal baru awal terjadi, baru awal ia lakukan. Ini. Nah, itulah 8 ciri istri yang ada kemungkinan dipastikan selingkuh ketika melakukan hal-hal seperti yang sudah Kang Kumis jelaskan. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.